Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Dapur Berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Senang bisa jumpa pada saat ini. Dan saya berharap semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Malam hari ini saya bersama dengan rekan saya yang nantinya akan memperkenalkan diri tentu saja langsung ya. Beliau adalah orang yang pernah melayani bersama dengan saya dan juga kita menjadi teman di dalam sharing satu dengan yang lainnya, baik dalam hal-hal pelayanan maupun di dalam keseharian yang kita jalani. Oleh karena itu, tidak berlama lagi, saya persilakan, saya panggil ya, namanya Ko Abeng, untuk memperkenalkan diri secara singkat lewat channel ini. Silakan Ko. Ya, halo semuanya. Nama saya Ferry. Saya wirausaha. Saya tinggal di Jambi. Malam musuh. Ya, seperti biasa-biasanya ya, pendengar Dapur Berkat ya. Kita selalu mengawalnya sepertinya kaku sekali. Kita akan masuk di dalam konten S2S ya. Share to sharpening, yakni berbagi untuk saling menajamkan. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Ko Abeng atau Ko Ferry, tadi sudah perkenalkan diri, mengenai pergumulan atau sharing berkaitan dengan menjalankan usaha di masa pandemi. Dan juga apa yang akan menjadi strategi atau rencana atau apapun lah yang mau dipikirkan setelah pandemi ini akan berangsur-angsur terlewati. Ya, kira-kira begitu ya, Ko Abeng ya. Nah, untuk yang pertama, saya mau tanya-tanya dulu nih, Ko Abeng, bagaimana menjalankan usaha dalam masa pandemi ini, Ko? Silakan, Ko. Oh iya, terima kasih, Boksu. Untuk kondisi sekarang ini, kita ketahui bahwa pandemi ini melanda seluruh dunia dan ekonomi jelas mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya, istilahnya itu kalau usaha tuh sepi ya, pasti sepi semua. Jadi saya kira semuanya mengalami dampak yang sama. Untuk usaha seperti saya sebagai penjual alat-alat mobil, tentu sangat berdampak sekali. Apalagi waktu beberapa waktu lalu mobil orang tidak bisa keluar kota, nggak servis semua, jadi usaha pasti sepi. Oh, jadi maksudnya kondisi sepi ini salah satu penyebabnya adalah orang tidak berlalu lalang keluar kota ya, Ko ya, begitu ya. Jadi itu mempengaruhi kebutuhan mereka akan spare part mobil begitu ya. Bisa di-sharingkan Ko, yang masih datang ini kira-kira bagaimana? Mereka yang mengalami ini kan secara ekonomi mereka pendapatannya kurang. Jadi nggak punya penghasilan lebih. Untuk dulu mungkin punya, sekarang berkurang. Jadi untuk hal-hal yang tidak perlu, mungkin seperti orang mau ganti oli kendaraan, sudah lewat waktunya pun mereka bisa tahan, jadi nggak ganti dulu. Otomatis membuat laju perekonomian untuk perdagangan spare part ini kan menurun gitu. Jadi mereka memilih orientasi ke yang lain begitu ya. Dibandingkan perawatan mobil lah, kira-kira begitu ya. Iya, oke. Ya, jadi di dalam situasi seperti ini, bagi Ko Abeng sendiri ada nggak sih kepikiran ya, di dalam kondisi ini pandemi ya masih berjalan ya, ada kepikiran nggak? Seandainya bisa usaha yang lain begitu. Ya, kira-kira ada kepikiran nggak Ko? Dalam situasi sebetulnya ada, cuman kita berbicara dengan rekan-rekan juga, teman-teman, dia menganjurkan untuk saat ini nggak perlu expand karena semua lini sama. Semua lini sama. Kalau berani melakukan expand berarti kita sangat beresiko sekali untuk mengalami kerugian atau kemunduran gitu. Jadi suggest-nya dia minta ya kita tunggu dan lihat saja dulu sekarang. Oh iya. Wait and see ya. Wait and see ya. Jadi memang kalaupun kepikiran
dari bincang-bincang, konsultasi atau ngobrol-ngobrol lah kayak begini gitu ya, Ko ya. Banyak yang menyarankan ya wait and see lah begitu ya. Oke sih, saya pikir pasti itu sudah ada pertimbangannya sendiri ya, Ko ya. Oke, sekarang kita beralih lah, Ko ya. Tadi kalau kita udah bicarakan situasi pandemi ini semua mengalami kesulitan lah ya, tentu juga berkaitan dengan customer ya yang punya orientasi berbeda, dan juga mungkin orang lebih beralih kepada, maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang utama menurut mereka gitu ya. Jadi seperti saya katakan orientasi. Betul. Nah sekarang seandainya nih ya ini kan wait and see, tapi nanti kan masa pandemi ini lewat nih, kok. Kira-kira ada planning apa nggak nih ke depan? Ya kalau tadi wait and see kan karena memang kalau berubah langsung kayaknya harus mulai nol, harus mencari pelanggan lagi kan masih kan memang sulit. Tapi kalau sudah ini dengan melihat ke belakang masa pandemi akan terjadi kesulitan-kesulitan yang seperti itu, apakah ke depan ada kepikiran nih, kok, strategi atau rencana apa gitu supaya kira-kira aduh kalau terjadi begini lagi jangan sampai seperti sekarang keadaannya. Kira-kira gimana, kok? Silakan, Ko Abeng. Jujur belum ada planning untuk apa-apa. Yang penting sekarang kita sendiri maksudnya wait and see dan nunggu. Kemudian kita lihat nanti sampai titik yang terakhir ini akan seperti apa, baru kita mengambil langkah. Meskipun itu mungkin bisa dikatakan ada yang terlambat, mungkin ada yang bilang tidak bagus atau bagus gitu loh ya. Cuman kita nggak bisa prediksi kedepannya seperti apa gitu loh. Ya. Oh iya. Oke, berarti sementara mempertahankan dan memikirkan bagaimana mengembalikan kali ya situasi waktu sebelum pandemi ini ya. Bagaimana mungkin menghubungi kembali customer atau ya membangun relasi. Nah, oh ya, ngomong-ngomong ini, kok, membangun relasi, kok. Nah, bagaimana nih di situasi sekarang ini dan nanti kan kaitannya ke depan menjaga relasi nih dengan pelanggan, kok. Ya sekalipun mereka mungkin udah jarang datang atau tadi seperti di-sharingkan, gimana, kok? Kalau menjaga relasi dengan customer, tetap kita tetap mensuplai atau permintaan mereka. Kalau sekarang kan memang kondisinya sepi, jadi mereka mungkin jarang mengkontak kita atau mencari kita. Tapi kalau saat memang mereka butuh, kita bisa supply, ya kita tetap supply gitu. Tetap kita berkomunikasi dengan baik lah. Oh, artinya kita tetap ready lah kapanpun mereka ada permintaannya, begitu ya? Iya. Oke, nah sekarang ini pertanyaan lebih spesifik begini, kok. Ya kan sekarang sebagai orang Kristen ya kita tentu sama ya dengan masyarakat pada umumnya, bahwa artinya gini, orang Kristen juga tidak terluput dari kesulitan ini ya kan. Nah boleh sharingkan sedikit, kok, bagaimana iman kita berespon terhadap situasi-situasi seperti ini. Sekalian mungkin nanti dengan closing statement-nya, kok, kalau ada pesan atau apa yang mau disampaikan kepada pendengar nih Dapur Berkat ya. Silakan, Ko Abeng. Iya. Oke, saya rasa semua orang sama, mungkin mengalami hal ini, mungkin ada imannya yang goyah atau imannya mungkin bisa bertambah juga, bahwa yakin bahwa ini satu pintu tertutup akan dibuka pintu yang lain. Ya, tidak ada yang tidak Tuhan berikan, walaupun sesulit apapun keadaan kita. Asal kita percaya gitu loh, dengan iman. Ya, mungkin kita harus tetap. Saya ada kepikiran seperti kita ini orang merdeka, seorang yang telah ditebus dengan darahnya mahal. Kita seharusnya hidup merdeka gitu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Ya, kemudian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, tetap sehat. Tetap sehat. Ya, jaga. Iya. Oke. Baik, terima kasih, Ko Abeng ya. Tadi di akhir kita terima kasih. kita sudah mendengarkan ya bagaimana
kita di dalam Kristus, apa yang menjadi persoalan terumit hidup kita, yakni dosa kita yang menuju pada kematian kekal, itu saja sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kita percaya tidak ada masalah-masalah yang lain yang Tuhan abaikan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan memerdekakan kita dari rasa takut yang berlebihan, ya, kekhawatiran yang tidak berpengharapan. Tapi kita bisa meletakkannya pada Tuhan Yesus, gitu ya, Ko Abeng ya. Dan pesan terakhirnya adalah tetap sehat. Oke, begitu aja pendengar Dapur Berkat. Kiranya sharing dari Ko Abeng, Pak Irwan, Pak Irwan, Pak Peri, Peri Irwan, Peri Irwan, ya. Pak Peri Irwan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kalau ada yang mau sharing, boleh dimasukkan di kolom komentar. Ya, bagi yang diberkati, boleh like, share, and subscribe akan channel ini. Dan kiranya itu boleh juga dibagikan kepada yang lain supaya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.